Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kodarta dengan NIP 1C1211016 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara dalam memandikan jenazah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hukum dalam memandikan jenazah. Hukum dalam memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya jika sudah ada orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada lagi kewajiban bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tetapi jika belum, maka timbullah kewajiban tersebut untuk memandikan jenazah. Adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah adalah yang pertama, hal yang kita lakukan adalah meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Misalnya sedikit ditambah suatu ganjelan seperti bantal dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yaitu sarung tangan yang dianjurkan adalah sarung tangan yang berbentuk karet, misalnya latex dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ambil kain penutup dari jenazah dan gantikan dengan kain basah dengan auratnya supaya auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima yaitu bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan agar kotoran yang ada dalam perut keluar. Yang keenam adalah siram dan basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang kedelapan yaitu dimiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-10 adalah bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang selanjutnya adalah siram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Yang ke-13 adalah pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenal badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kapan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang terakhir adalah bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan bersihkan lalu dikeringkan dengan handuk yang kemudian dikepang. 16 adalah keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai tata cara memandikan jenazah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengkafani jenazah. Adapun sunnah yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan yang digunakan harus masih bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk mayat perempuan hendaknya 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi pewangian terlebih dahulu. Dan juga tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah laki-laki, tata caranya sebagai berikut. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai hingga 3 lapis. Kafan yang paling bawah harus lebih besar dan luas, serta setiap lapis diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wewangian. Tutuplah lubang-lubang pada tubuh seperti hidung, telinga, mulut, kubur, dan dubur yang mungkin masih bisa mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu, barulah disusul sisi sebelah kiri. Lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kaki yang terbuka dengan daun kayu, rumput, ataupun kertas. Untuk jenazah perempuan, kain kafan untuk jenazah perempuan hendaknya terdiri dari 5 lembar kain, yaitu
Lembar pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah perempuan. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sudah ditaburi wewangian atau kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih bisa mengeluarkan kotoran dengan kapas. Lalu tutupkan dengan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang dan pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain yang terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sauki. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu proses yang harus dilakukan ketika ada orang muslim yang meninggal. Hukumnya adalah fardu kifayah, yakni wajib dilakukan bersama-sama dan bukan perseorang-orangan. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika ada seorang laki-laki meninggal dalam berutang, sampaikan kepada Rasulullah." Maka beliau bertanya, apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan ia meninggal hartanya untuk membayar hutang, maka beliau akan mensolatkannya. Jika tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, "Solatkanlah temanmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, jika ada sebagian kaum muslimin memenuhinya, orang yang tidak melakukan tidak berdosa. Namun jika tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, seluruh kaum muslimin di sekitarnya terkena dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas, kemudian lebar dengan ukuran 1 ziro atau 1 hasta lebih 1 jengkal atau setara dengan 50 cm. Syarat menguburkan jenazah yang pertama yaitu memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Yang keempat adalah meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. Yang kelima, letakkan jenazah posisi miring ke kanan atau menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Yang keenam, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi akan menempel langsung ke tanah. Yang ketujuh, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Dan yang kedelapan yaitu khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Kesembilan, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Yang ke-10, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa setelah menguburkan jenazah yaitu
Allahumma fir lahu untuk laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimat qolahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barod wa nakihi minal khotoya kama nakosa abyado minat danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa abdilhu khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi wa nakihi fitnatal qabri wa azabin nar.